Oke, Anda masih menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Pak Arief Minardi. Pak Arief, tadi sudah dijelaskan oleh penasihat ahli Kapolri, Inspektur Jenderal Polisi Arianto Sutadi, bahwa ya sebetulnya TGPF ini ya penting juga untuk menyeruak gitu ya sebuah permasalahan terkait dengan kejadian di akhir Agustus lalu itu. Nah, tapi kan ini kan sudah berjalan nih penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Tadi Anda mention ada rasa tidak puas bila mana tidak ada yang bertanggung jawab seperti itu. Nah, apakah ini harus ditumpahkan kepada institusi Polri saja yang menangani seantero Indonesia gitu, atau ada yang lebih tinggi lagi dari institusi ini? Namanya dalang kan yang paling tinggi yang dicari. Bisa saja kepolisian tidak punya masalah di situ. Bisa juga punya masalah. Ada oknum yang terlibat misalkan. Kan dalang ini kemungkinan punya duit gede kan. Kan dia bisa bayar siapa saja, ya kan? Menggerakkan orang dengan begitu masif itu nggak sederhana, Pak. Itu butuh orang pengalaman di lapangan, ya kan? Menggerakkan orang, kemudian kemudian belum lagi itu misalnya ada petasan petasan yang itu jangan-jangan ada nyiapin, jangan-jangan gitu. Dan itu banyak sekali, nggak mungkin nggak disiapin kalau demo spontan. Jadi ini terstruktur menurut Anda? Ya terstruktur lah, makanya dibutuhkan TGPF untuk mengungkap semua sampai dalangnya, dan dalangnya harus dihukum. Kalau nanti kadang-kadang kan kalau TGPF itu susah bukti-bukti kan, itu kan bisa secara politik kalau berkaitan dengan pejabat dengan apapun ya harus minimal diberhentikan dulu. Ini urusannya Mas Ridwan Habib sih sebetulnya. Jadi yang nggak terlihat itu, Anda yakin bisa? Karena kan kalau bicara soal dana dan lain sebagainya itu kayaknya abstrak ya gitu loh kayaknya. Saya yakin bisa. Dengan TGPF ini? Dengan TGPF ada. Kan TGPF masa sekian ratus juta orang Indonesia. Itu kan ada kriminolog, ada ahli-ahli kan banyak. Polisi aja mengungkap kejahatan yang juga melibatkan mereka-mereka juga kan? Iya. Oke. Kan bisa dilibatkan dari kepolisian, dari siapa saja yang ahli. Itu dia Pak Bukan Arianto. berarti TGPF itu saya tidak ingin ada konfirmasi polisi. sekali lagi ke Pak Arianto. Mungkin bagi sebagian masyarakat mendengar perbincangan kita malam ini, oh begitu ya. Oh jadi ada rasa belum puas sepertinya yang sudah dilakukan oleh kepolisian begitu. Seperti misalnya ada beberapa aktivis kan yang dengan pasal disangkakan adalah memprovokasi di media sosial dan lain sebagainya. Tapi ini menarik juga Pak untuk diungkap. Tapi polisi sepertinya belum sampai ke sana gitu loh Pak Arianto. Bukan gitu pemikirannya. Justru saya tadi kan mengatakan kalau dikasih TGPF itu apa pendapat saya kan gitu kan. Ya. Kalau saya pribadi malah lebih bagus itu. Karena polisi sekarang nggak ketemuan lagi sekarang ya. Nanti temuan daripada TGPF itu pasti akan mengungkap semua yang sekarang ini jadi tanda tanya. Yang disampaikan oleh Pak Arief tadi akan dapat. Iya, jadi sekarang kan tanda tanyanya kan siapa provokatornya. Yes. Itu harus diungkap nanti. Yeah. Terus kemudian tanda tanya lagi, kenapa kok polisi kemarin menangkapi YouTuber dan sebagainya itu? Yeah. Kan itu memberangus ini. Yeah. Dengan adanya TGPF itu nanti ya, dia akan bisa melihat apa-apa yang dibikin oleh YouTuber itu, yang hasutan-hasutan yang sebagian dahsyatnya, yang selama ini kan nggak pernah ditunjukkan oleh polisi. Yeah. Kalau di press release kan cuma ini melanggar pasal ini. Tadi saya sarankan supaya polisi nggak dicurigai bahwa kita tuh memberangus kebebasan orang itu. Tayangkan itu semua yang buka ke publik. Secara buka jelas ke publik. gitu ya. Iya, malah saya suruh tadi itu direkam, dirangkai gitu, tulis yang gede-gede. Selama kita diskusi ini ditulis sana. Ini loh contoh ini yang sehingga polisi harus menindak. Ya. Nah itu kalau ada TGPF akan memungkinkan tuh Pak semua. Nah masalahnya institusinya tempat Pak Arianto Sutadi berbakti, berkarya hingga puluhan tahun itu mau nggak mendengar masukan Pak Arianto itu? Pasti mau. Saya yakin pasti mau. Karena ya sekarang polisi itu nggak bisa lagi kita berlindung dengan suatu Meskipun kecurangan. itu akan menjadi bumerang juga loh buat. Saya yakin bukan bumerang yang terjadi, tapi justru keterus terangan daripada apa yang terjadi gitu. Jadi dengan adanya TGPF, kalau saya pribadi, saya menganjurkan itu bagus karena membantu kita untuk mengungkap apa-apa yang selama ini nggak bisa diterangkan oleh polisi, tapi nanti diterangkan oleh yang objektif gitu, sehingga rakyat akan percaya. Pak Arianto, jadi siapa-siapa aja yang akan tergabung dalam TGPF ini? Kalau bayangan saya ya, saya juga tidak pernah tahu apa aturan TGPF. Tapi kalau menurut saya TGPF yang saya masukkan itu adalah mesti ada perwakilan ya dari lembaga yang formal Ya, netral. dan yang informal. Oke. Supaya apa?
seandainya ada dua informal dan informal itu, maka kalau nanti ada keterlibatan lembaga formal, maka yang informal pasti akan terbuka gitu. Terus kemudian ada para pakar cendekiawan, ada para ahli penyelidik, ahli semualah yang kira-kira untuk bisa mengungkap kebenaran ini, fakta itu. Jadi saya harapkan nanti juga ada penyidik yang handal untuk mengungkap kasus ini kira-kira apa. Jadi bukan hanya pro forma, wah sudah ada diwakili orang-orang yang hebat itu, tapi dia nggak punya kemampuan membuka atau menyidik, ya akhirnya hasilnya nanti kurang puas untuk membuka. Komentar Anda Pak Arief? Membuka yang terselubung itu. Ya saya nggak yakin juga sih dari yang Pak Arianto. Nggak yakinnya apa Pak? Di mana? Maksudnya dengan dari kepolisian kan sudah merasa bekerja dengan sudah keras, ya kan? Ya. Kemudian tiba-tiba ada TPGF, ya kan seolah-olah ada tumpang tindih pekerjaan. Ya, gitu. Kerja kerasnya nggak dihargai atau apalah gitu. Nggak gitu Pak. Polisi sekarang nggak berpikir seperti itu Pak. Yakin Pak? Itu hanya dugaan Bapak aja itu. Apa-apa, tepuk tangan lah buat kepolisian kan gitu Pak. Saya tahu cara berpikir polisi Pak. Bentar Pak Arianto, kenapa Anda bisa menduga seperti itu? Ya, ini latar belakangnya panjang Pak. Ya, kasus-kasus misalkan, ya misalnya tentang ijazah palsu saja, ya kan? Beda konteks lah itu kan? Ya kan diminta contoh saya. Contoh di situ kan kelihatan sekali. Cara mulai gelar perkara, mulai itu kan kelihatan di situ ada seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan gitu. Kalau ini ada yang dibela gitu. Ya ini konteks yang sekarang ini. Ya. Apakah keikhlasan membuka semuanya, apakah keterpaksaan, atau karena ada tekanan tinggi? Kan itu yang sekarang masalahnya. Kalau ada dari tekanan Pak Arianto. Ini saya jadi bingung ngomong di sini ini. Di mana tekanannya? Saya sudah bilang. Publik sih menekan memang untuk ini transparan. Menekan apa? Gitu. Iya kan publik sudah tekanannya publik. Sekarang polisi sudah mencoba transparan apa yang dilakukan. Sudah diperlihatkan sidang etik dan lain sebagainya. Kan, gitu kan. Tetapi dengan adanya desakan membuat TGPF itu menunjukkan bahwa publik masih tidak percaya dengan transparan itu kan. Nah, Anda tidak menganggap itu berarti ragu terhadap penanganan pihak kepolisian gitu? Publik meragukan keterbukaan polisi selama ini. Maka jawaban yang terbaik adalah dibikin TGPF itu. Dibentuk. Kalau kita itu menolak berarti memang ada yang ditutup-tutupi. Itu Pak argumentasinya. Gitu. Berarti puas dong dengan pernyataan Pak Arianto? Kalau jawaban Pak Arianto seperti itu ya bagus lah. Kan harus fair. Kalau emang bagus kita harus bagus dong. Pak Arianto, yang ingin saya tanyakan gini. Itu salah satu fair itu begitu. Baik, ketika tadi Anda katakan di TGPF ada pakar di situ, ada ahli di situ dan seterusnya. Bagaimana dia bisa memiliki akses seperti misalnya polisi menyelidiki sebuah kasus ketika dia hanyalah misalnya kumpulan orang-orang sipil di dalam tim gabungan pencari fakta ini? Justru itulah ya, dengan adanya pakar-pakar itu tadi, itu nanti akan bisa meneliti apakah benar polisi menerapkan pasal ini. Termasuk juga apakah benar polisi itu kemudian menangkapi orang yang menebar kebencian itu. Selama ini kan polisi cuma ngomong ya, kita bisa menangkap para provokator itu setelah menerima alat bukti. Alat buktinya adalah seperti ini gitu. Kemudian kita sudah tanyakan kepada para ahli, oh ini ternyata begitu. Selama ini kan cuma menggantung pada ahli itu saja. Dicurigai ahlinya disogok kan gitu selama ini. Nah makanya bawaannya gitu ya Pak. Dengan adanya TGPF ini makanya polisi nggak bisa berbohong lagi dalam menafsirkan hukum. Karena sudah ada pelibatan orang-orang ini. Iya kan, manipulasi alat bukti. Selama ini kan yang dicurigai ya biasanya bukti dimanipulasi. Analisis mengenai hukum dimanipulasi juga kan gitu kan. Kemudian menghilangkan barang bukti, mengumpetin misalnya, merekayasa, itu kan terjadi. Dengan adanya TGPF ini tadi tidak memungkinkan itu semua. Sehingga apapun yang temuan daripada TGPF nanti itu pasti akan dipercayai daripada lebih dipercayai. Termasuk jika ngomong sendiri. Termasuk jika untuk juga melihat SOP yang sudah dilakukan oleh institusi yang menangani di lapangan. Itu untuk menentukan apakah SOP selama ini kan dengan resiko terberat ya mempertanggungjawabkan kalau jabatan, saya yakin ya, karena dengan melihat peristiwa kayak gini ini, polisi tidak perlu menutup-nutupi. Karena saya lihat memang polisi selama ini, saya bukan bela polisi sekarang ya. Tapi kelihatan dari kejadian kemarin itu bukan polisi yang menutup-nutupi, tapi yang tertutup-tutupi adalah taktik daripada si provokator itu yang selama ini terselubung dengan kondisi yang ada di lapangan itu. Nah makanya ini harus dibuka oleh TGPF.
Nah, tapi bagaimana cara kerja TGPF untuk tadi misalnya menemukan dalang aktor intelektualnya, terus pemberi modalnya dan dananya, nah, itu seperti apa? TGPF itu Pak memungkinkan akan meneliti bukti apa saja yang sudah didapat dan bukti apa saja yang mestinya ada tetapi tidak diambil oleh polisi. Oke. Nah disitulah nanti dia akan bisa meneliti. Misalkan ada bukti gitu ya Pak, tapi tidak diambil oleh polisi. Tapi kan kemudian kalau dia dapat kan bisa masa polisi itu ini diambil gitu. Jadi intinya hasil daripada TGPF itu akan maksimal untuk membuktikan.